Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Bima Surya Saputra dengan NIM 2305 176012. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Komputer Angkatan 23A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi kali ini saya akan mencoba membahas mengenai materi kelompok satu yaitu ragam, laras ilmiah, dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Jadi pengertian ragam bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi utama manusia yang berbentuk sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Bahasa memungkinkan manusia menyampaikan isi hati, pikiran, dan tujuan kepada orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Hampir semua aktivitas manusia melibatkan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Melalui bahasa, manusia dapat memperoleh informasi, berbagi ilmu pengetahuan, serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat bahasa. Bahasa memiliki beberapa sifat utama yang menjadikannya alat komunikasi yang efektif. Pertama, mengerti, memungkinkan pemahaman antar individu. Kemudian individual. Setiap orang memiliki gaya bahasa yang unik. Lalu ada kooperatif, memfasilitasi kerjasama dan interaksi sosial. Lalu yang terakhir ada sebagai alat komunikasi. Digunakan dalam berbagai situasi, baik formal maupun informal. Ragam bahasa dalam sosiolinguistik. Ragam bahasa merupakan salah satu fenomena dalam sosiolinguistik, yaitu cabang ilmu yang mempelajari bahasa dalam konteks penggunaannya di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman bahasa. Yang pertama, siapa yang berbicara. Yang kedua, menggunakan bahasa apa. Ketiga, kepada siapa komunikasi ditujukan. Keempat, di mana dan kapan percakapan terjadi. Dan yang kelima, apa tujuan komunikasi tersebut. Ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam lisan. Ragam bahasa lisan digunakan dalam komunikasi langsung yang melibatkan suara. Ciri khas dari ragam ini adalah intonasi, nada, dan ekspresi yang menyertainya. Misalnya, dalam percakapan sehari-hari, seseorang bisa menggunakan nada tinggi untuk menunjukkan emosi tertentu. Lalu, ragam tulisan. Berbeda dengan ragam lisan, ragam tulisan lebih formal dan terstruktur. Ragam ini digunakan dalam dokumen resmi, buku, dan karya ilmiah. Karena tidak disertai dengan intonasi atau ekspresi wajah, ragam tulisan harus menggunakan tata bahasa yang jelas agar mudah dipahami. Lalu ada ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama ragam ilmiah, yaitu digunakan dalam makalah, jurnal, skripsi, dan laporan penelitian, menggunakan bahasa yang sistematis, objektif, dan berdasarkan fakta, lalu tidak menggunakan bahasa yang emosional atau subjektif. Yang kedua ada ragam non-ilmiah, yaitu digunakan dalam karya sastra seperti cerpen, novel, dan anekdot, lalu tidak terikat oleh aturan kebahasaan yang ketat, dan terakhir menggunakan bahasa yang lebih fleksibel dan komunikatif. Selanjutnya, laras bahasa. Laras bahasa adalah cara penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan bidang atau konteks tertentu. Setiap bidang memiliki laras bahasa yang khas agar komunikasi menjadi lebih efektif. Contoh laras bahasa dalam berbagai bidang. Pertama, laras akademik. Digunakan dalam jurnal ilmiah, makalah, dan penelitian. Dua, laras hukum. Digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Lalu, laras jurnalistik. Digunakan dalam berita dan artikel media massa. Kemudian ada hakikat ejaan. Ejaan dalam bahasa Indonesia adalah seperangkat aturan yang digunakan dalam penulisan bahasa secara tertulis. Ejaan itu mencakup penggunaan huruf besar dan kecil dengan benar, aturan pemisahan dan penggabungan kata, lalu penggunaan tanda baca yang sesuai. Sejarah perkembangan ejaan. Sistem ejaan bahasa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak awal penggunaannya. Berikut adalah perkembangan ejaan dari masa ke masa. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen tahun 1901. Sistem ejaan pertama yang dipengaruhi oleh bahasa Belanda.
Yang kedua, ejaan Soewandi atau Suwandi tahun 1947. Penyederhanaan dari ejaan sebelumnya yang lebih mendekati fonologi bahasa Indonesia. Yang ketiga ada ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Disepakati bersama Malaysia dan Singapura untuk menyeragamkan ejaan bahasa Melayu Indonesia. Yang keempat ada Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. Penyempurnaan terbaru yang bertujuan untuk menyederhanakan aturan ejaan. Perbedaan IYD dan EBI. Jadi, IYD dan EBI ini memiliki beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan. Pada IYD, itu tidak mencantumkan huruf diftong E. Juga penggunaan huruf tebal lebih luas dalam berbagai konteks. Lalu pada EBI, menambahkan huruf diftong E dalam sistem ejaan. Kemudian menyederhanakan aturan penggunaan huruf tebal hanya digunakan untuk judul dan penekanan kata tertentu. Jadi kesimpulannya dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki berbagai variasi dalam penggunaannya. Ragam bahasa dapat dibedakan menjadi lisan dan tulisan, serta ilmiah dan non-ilmiah. Laras bahasa membantu dalam menyesuaikan pemilihan kata dan struktur kalimat agar sesuai dengan bidang tertentu. Sementara itu, ejaan mengalami perkembangan dari masa ke masa agar lebih sesuai dengan kebutuhan komunikasi tertulis. Pemahaman yang baik tentang ragam bahasa, laras bahasa, dan ejaan sangat penting agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berbagai konteks komunikasi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.